aniaya cucu yang dipaksa pengemis. Nenek aniaya cucu ditetapkan tersangka. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Video penganiayaan bocah yang diduga mengemis viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang mengamankan pelaku dan bocah yang menjadi korban penganiayaan. Diduga kasus ini merupakan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh nenek sang bocah sendiri. Sebuah video berdurasi pendek ini membuat geram warga kota Palembang. Dalam video yang sempat viral di media sosial ini terlihat pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang diduga menjadi korban eksploitasi dan penganiayaan. Dalam rekaman video terlihat seorang wanita menganiaya anak kecil di pinggir jalan yang mengantarkan uang hasil mengemis. Diduga karena hasil yang tidak sesuai dengan keinginan, bocah perempuan tersebut dianiaya dengan cara dipukul pakai tas ke arah kepala korban. Berbekal video yang viral, unit PPA Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat menuju lokasi tempat kejadian yang berada di pinggir seputaran lampu merah, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pelaku langsung dibawa petugas, termasuk juga bocah perempuan yang menjadi korban penganiayaan dan eksploitasi. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, Vivin Sumailin menyatakan, pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap dugaan eksploitasi anak dan penganiayaan. Ini neneknya, nenek kandung dari. Kenapa Bu? Jelas cerita Bu. Dia aniaya itu, anak itu. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Ya. Bu, kenapa sampai dianiaya Bu? Apa tidak mau menuruti pelaku? Itu belum kami dalami, sementara masih akan kami periksa atau integrasi lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 14 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan nenek penganiaya bocah pengemis sebagai tersangka. Korban yang berusia 8 tahun merupakan cucu tersangka sendiri diharuskan menyetorkan uang hasil mengemis Rp60.000 per hari. Jika tidak terpenuhi, korban dianiaya tersangka. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan Suryani, usia 46 tahun, warga Kertapati, Palembang, sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi dan penganiayaan anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan nenek korban. Telah 2 tahun memperkerjakan korban sebagai pengemis dengan uang setoran perharinya Rp60.000. Jika tidak mencukupi uang setoran tersebut, korban langsung dipukul dan dianiaya. Saat ini, korban TS dibawa ke panti asuhan untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel tahanan Polrestabes Palembang terkait pasal penganiayaan dan eksploitasi anak. Ya, mungkin satu hari dapat Rp36.000. Nah, dan apabila kurang, misalnya si anak ini memberikan uang itu kurang ke tersangka kita ini, neneknya dia marah, neneknya ini marah, memukul dengan pakai tas yang dia gunakan. Kasus ini mencuat setelah sebuah video berdurasi pendek membuat geram warga kota Palembang lantaran menunjukkan kekerasan terhadap anak yang diduga menjadi korban eksploitasi dan penganiayaan yang terjadi saat bulan suci Ramadan. Dalam rekaman video menunjukkan seorang wanita menganiaya anak kecil di pinggir jalan sambil mengantarkan uang hasil mengemis. Diduga karena hasil yang tidak sesuai keinginan, bocah perempuan tersebut dianiaya dengan cara dipukul menggunakan tas ke arah kepala korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Ditinggal pemiliknya pergi, sebuah rumah semi permanen di Palembang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan kuat kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Sebuah rumah semi permanen milik warga Jalan Air Mancur, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang ini hangus terbakar. Warga yang panik melihat kobaran api yang membesar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kondisi material bangunan dalam rumah yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Warga menyatakan saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang pergi dengan kondisi rumah kosong. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Lantaran sang pemilik rumah tak memadamkan listrik saat meninggalkan rumah. Menurut informasi rumahnya kosong. Kosong, Pak, ya? Ya, informasi sementara itu kan kosong. Kosong. Terus sumber api belum kita ketahui, Kak, ya? Ya, belum bisa diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tersangka korupsi kembalikan uang 2 miliar rupiah. Sesaat lagi tetap di Forkop. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di minimarket di Kota Palembang kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang remaja harus merelakan sepeda motornya digondol pelaku. Aksi pelaku pun terbilang cepat, hanya dalam hitungan detik. Rekaman CCTV milik minimarket di Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang ini memperlihatkan kedua pelaku pencurian melakukan aksinya. Pelaku berjumlah 2 orang mengendarai satu sepeda motor memakai helm dan masker. Saat melakukan aksinya, salah seorang pelaku mengambil sepeda motor korban tanpa rasa takut dan tak menghiraukan jika aksinya bakal ketahuan orang atau terekam kamera CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil mengondol sepeda motor korban yang terparkir di halaman minimarket. Remaja pemilik sepeda motor, Handoko, menyatakan sepeda motornya dicuri saat dirinya berbelanja di minimarket. Handoko baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat dirinya keluar minimarket usai berbelanja. Ini aku di dalam, pas keluar, ini motor di sini tak ada lagi. Manual sama ibu yang ada di sini. Jadi tahu, kita tidak tahu kan, itu siapa yang ambil motor. Nah, di situ mungkin Pegawai minimarket menyatakan dalam 1 pekan terakhir telah terjadi 2 kali aksi pencurian di minimarket ini. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi tengah memburu kedua pelaku yang telah dikenali ciri fisiknya melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. 1 dari 2 tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Cor Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir mengembalikan uang kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Sementara korupsi Jalan Cor ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 3, miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Pakjo, Palembang, Direktur PT Giovanni Bersaudara Sukses Abadi, Sandra Nugraha, berinisiatif mengembalikan uang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar 2 miliar rupiah. Sandra Nugraha atau Caca terlibat korupsi pembangunan Jalan Cor Pelabuhan Dalam Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan kerugian negara mencapai 3, miliar rupiah. Firly, penasehat hukum tersangka, menyatakan pengembalian uang ini merupakan inisiatif tersangka sendiri, membuktikan kliennya kooperatif dalam perkaranya menimpanya. Ini kita PH dari Bapak SN mendampingi dari pihak keluarga untuk mengembalikan uang kerugian negara atas tindak pidana korupsi, yaitu proyek Jalan Cor Pelabuhan Dalam. Bahwa di sini kita sampaikan bahwa klien kita sampai hari ini tetap kooperatif dan tetap akan berusaha mengembalikan keseluruhan kerugian negara. Cuma itu saja yang kita sampaikan hari ini. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel, Haidirman, menyatakan pengembalian uang atas kerugian negara dalam perkara korupsi Jalan Cor ini tidak mempengaruhi kasus hukum tersangka. Haidirman menyatakan tersangka mengembalikan uang sebesar 2 miliar rupiah dari total kerugian negara akibat kasus korupsi tersangka mencapai 3, miliar rupiah lebih. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal ini adalah bidang khusus yang telah melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Cor Pelabuhan Dalam Indralaya dan dalam penghitungan kerugian negara itu sebesar 3 miliar 229 juta. Sebelumnya, Sandra Nugraha ditetapkan tersangka atas dugaan kekurangan volume pekerjaan dan menyalahi aturan ketentuan yang berlaku, sehingga merugikan negara sebesar 3,229 miliar. Kejati Sumsel juga menetapkan Fauzi, mantan penjabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Ogan Ilir, sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke Lapas Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Mediasi sengketa lahan antara PT KAI Subdivisi Regional 3 dan warga Desa Merapi, Kabupaten Lahat berlangsung alot. Kedua belah pihak mengaku memiliki dasar yang kuat atas kepemilikan tanah. Sengketa lahan antara PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 dan warga Desa Merapi yang dimediasi pemerintah Kabupaten Lahat berlangsung alot. Kedua belah pihak mengaku memiliki dasar yang kuat atas kepemilikan lahan.
Warga mengklaim lahan yang menjadi objek sengketa merupakan warisan turun-temurun yang sudah ada sebelum PT KAI beroperasi di lokasi tersebut. Sementara PT KAI juga mengklaim memegang sertifikat hak guna bangunan atau HGB sejak tahun 2014. Mediasi berakhir deadlock, sehingga kedua belah pihak akhirnya menempuh jalur hukum. Salah warga, ahli waris objek sengketa, Ratna menyatakan objek sengketa yang dikuasainya selama ini belum didaftarkan secara resmi ke BPN. Ratna mengaku tak pernah melepas hak atas tanah kepada pihak manapun termasuk PT KAI. Nenek moyang kami dari Kepuyangan, yaitu Jurai Tua sampai ke Puntang Suku Merapi. Nah itu tanah-tanah dibagi sejak 1886 sampai 1933. Tidak mungkin dibagi tanah itu ketika penjajahan Belanda sudah masuk. Tidak mungkin. Rel kereta belum ada. Rel kereta 1924. Sementara itu, pihak PT KAI Subdivisi Regional 3 saat dimintai keterangan tidak memberikan tanggapan. Dalam mediasi juga terungkap, PT KAI pernah menyalurkan tali asih ke sejumlah warga berdasarkan tanam tumbuh di atas lahan, bukan sebagai pembebas lahan sesuai tuntutan warga. Dari Lahat, Balaputra, iNews melaporkan. Ramadan penuh berkah di Lapas Narkotika Musirawas. Sesaat lagi, tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya. Setiap Jumat pukul 18.30. Live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel. Setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Seringnya terjadi kecelakaan di pintu perlintasan kereta api di beberapa titik di dalam kota Muara Enim, meresahkan warga. Mereka meminta PT KAI segera mengoperasikan pintu perlintasan kereta untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sejumlah perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Muara Enim ini sangat meresahkan warga. Mereka khawatir perlintasan kereta api tanpa palang pintu akan menambah daftar panjang kecelakaan lalu lintas yang dapat menelan korban jiwa. Warga menyatakan perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini telah menyebabkan beberapa kali kasus kecelakaan yang menimpa pengendara mobil dan sepeda motor dan telah menelan korban jiwa. Warga mendesak PT Kereta Api Indonesia segera mengoperasikan pintu perlintasan kereta api yang tersebar di sejumlah titik agar warga merasa aman saat melintasi perlintasan kereta api. Ya, banyak juga masyarakat yang sudah meminta, bahkan kami sudah punya tanda tangan masyarakat 600 orang lebih. Mungkin 2 bulan yang lewat atau 3 bulan yang lewat itu dalam satu hari 2 orang. 2 orang ya? Lurah Pasar 1 Muara Enim, Miftasari menyatakan, di Kelurahan Pasar 1 terdapat 5 titik perlintasan kereta api, semuanya tanpa palang pintu sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada permintaan dari masyarakat, palang pintu yang ada di Pasar 1 ini diaktifkan, karena sampai hari ini palang pintu tersebut belum aktif, dan 3 palang pintu lainnya tidak ada, 3 perlintasan lainnya tidak memiliki palang pintu. Perlintasan kereta api yang berada di Kabupaten Muara Enim ini merupakan jalur kereta api rangkaian panjang atau babaranjang pengangkut batu bara dari arah Tanjung Enim tujuan Kertapati, Palembang, dan kereta api penumpang. Kereta api babaranjang ini melintas setiap 10 menit sekali. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan dimanfaatkan warga binaan untuk mengaji dan menghatam Al-Quran. Kegiatan ini merupakan program pembinaan mental dan pemberantasan buta Al-Quran bagi warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2 Muara Beliti, Kabupaten Musirawas sebagai bekal saat mereka bebas nantinya. Momen Ramadan penuh berkah tahun ini juga dirasakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Mereka terlihat khusyuk melaksanakan ibadah, mulai dari sholat 5 waktu berjamaah, berpuasa, tadarusan, hingga menghatam Al-Quran. Kegiatan keagamaan yang diadakan pihak lapas ini bertujuan membina mental dan pemberantasan buta Al-Quran bagi warga binaan, serta untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi, momen ini merupakan titik balik bagi mereka untuk memulai kehidupan menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan Dobi, salah satu warga binaan yang tengah menjalani hukuman selama 12 tahun penjara. Setiap Ramadan tiba, dirinya bisa menghatam Al-Quran dan dipercaya menjadi imam serta termasuk salah satu guru ngaji di dalam lapas. Dari kami sendiri sangat mengapresiasi dari petugas lapas ini, memang Pak Lapas. Karena dengan adanya pesantren kilat ini otomatis menambah wawasan kami di bidang agama dan juga menjaga silaturahmi antara sesama warga binaan. Tidak hanya kegiatan tadarusan serta tarawih, warga binaan juga difasilitasi pihak lapas untuk melaksanakan sahur dan buka bersama selama bulan Ramadan. Kita mengadakan kegiatan pengajian, yaitu baik yang belum bisa membaca Al-Quran maupun yang sudah bisa. Yang sudah bisa kita menyarankan atau kita menganjurkan atau kita memberikan pembinaan yaitu berupa tadarusan, sehingga diharapkan pada bulan suci Ramadan ini seluruh warga binaan bisa khatam Al-Quran baik itu bisa 2 kali, 3 kali maupun 4 kali. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Yohan Nusmir, sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah?
Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Tangis duka sambut jenazah Baratu Ikomang yang gugur di Papua. Aksi unik dilakukan pemuda memprotes jalan rusak di Ogan Ilir. Kelurahan 35 dan 36 Ilir dijadikan kawasan percontohan kampung bersinar.
Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel. Edisi hari ini Jumat 30 April 2021, saya Romi Afriansa. Inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indah Heri menerima langsung penyerahan jenazah Baratu Anumerta I Komang Wiranata yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga korban menangis histeris saat berlangsungnya upacara penyerahan jenazah di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Keluarga almarhum yang berada di dalam barisan upacara langsung berteriak histeris ketika peti jenazah melewati barisan personil Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Peti jenazah yang dibalut bendera merah putih ini langsung dimasukkan ke dalam mobil kerta-merta yang selanjutnya akan berangkat ke rumah duka di Desa Tegal Besar, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur. Tepat pukul 19.30 Rabu malam, jenazah Baratu Anumerta I Komang Wiranata tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Diangkut menggunakan pesawat Batik Air diterima Kapolda Sumatera Selatan dan jajarannya. Penyambutan jenazah dilakukan dengan upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indah Heri mengatakan berbelasungkawa atas kepergian pahlawan yang tetap menjadi kebanggaan bagi Polri. Hari ini kita menerima kedatangan saudara kita, pahlawan kita, dan insya Allah besok siang akan dikeramasi secara agama Hindu di Oku Timur. Saya sama pribadi dan atas nama pimpinan Polri dan Kapolda Sumatera Selatan mengucapkan belasungkawa dan menjadikan kebanggaan bagi kami. Ini menjadi sesuatu momentum bagi kami untuk terus berbuat baik dan tetap NKRI harga mati. Sementara itu, keluarga korban mengatakan jenazah akan dikeramasi di kampung halamannya di Desa Tegal Besar, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur. Belitang II, Oku Timur. Kapan itu, Pak? Besok. Iya, itu Ngaben namanya. Ya, kremasi ya. Ibunya di rumah tidak bisa ikut, masih trauma. Ya. Oke, permisi ya. Baratu Komang diketahui gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Muberi, Kabupaten Puncak, Papua Selasa lalu. Selain korban, 2 orang personil Brimob terluka dalam baku tembak tersebut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Berbagai hal dilakukan warga sebagai ungkapan kesal dan protes akan kerusakan jalan seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir ini. Warga terpaksa mandi air kubangan lumpur, mancing dan menanam pisang di jalan yang rusak dengan harapan dapat mengetuk dan menggugah pemerintah. Ada saja yang dilakukan sekelompok pemuda Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir ini. Mereka turun ke jalan yang rusak yang ada di desanya, kemudian mandi, berpose bak model ternama dengan berbagai gaya yang unik, sembari menimba air yang ada di dalamnya. Bahkan ada juga di antaranya yang seakan-akan memancing di kolam di lokasi kerusakan jalan tersebut. Menanam pohon pisang juga dilakukan para pemuda ini dengan membentangkan spanduk bertuliskan kritik dan harapan kepada pemerintah agar jalan segera diperbaiki. Tak ayal aksi muda-mudi ini menyedot perhatian masyarakat setempat dan juga pengguna jalan. Warga mengaku kehabisan kesabaran, pasalnya kerusakan jalan sudah berlangsung lama, tetapi tidak kunjung diperbaiki. Ironisnya ada 4 anggota DPRD di Papil tersebut yang seharusnya mewakili hati nurani dan aspirasi rakyat. Di sini kami untuk mengkritis para pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, untuk mengkritis jalan kami. Sudah beberapa tahun jalan kami tidak dibangun
Dengan aksi inilah kami untuk menyindir para pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Cak mano keadaan kami di dusun ini, lewat jalan ini dengan sepanjang 3 km dengan keadaan yang cak ini. Juga di sini ada banyak anggota DPRD. Di sini ada 4 anggota DPRD, khususnya Dapil Kecamatan Tanjung Batu. Kepala Desa Tanjung Pinang mengatakan ada 5 titik jalan yang mengalami kerusakan hingga kerap menyebabkan kecelakaan. Ya, tanggapan saya itu ya sejenis aksi yang positif lah. Positif soalnya kita dalam berapa tahun ini memang ada pembangunan dari pemerintah di akhir tahun 2018 dan tadi tahun 2020. Dan ini masih banyak lagi jalan-jalan yang hancur. Dan mudah-mudahan dengan aksi ini akan lebih diperhatikan lagi dari pemerintahan. Pemerintah diharapkan segera turun ke lapangan dan mendengar jeritan masyarakat agar ekonomi warga tidak terdampak. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen di Jalan Air Mancur, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, hangus terbakar. Dugaan kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Sebuah rumah semi permanen milik warga bernama Jakar, warga Jalan Air Mancur, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, hangus terbakar Rabu kemarin. Warga yang panik melihat kobaran api yang terus membesar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena kondisi material bangunan dalam rumah mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang pergi sehingga kondisi rumah kosong. Diduga kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik lantaran sang pemilik rumah tak memadamkan listrik saat meninggalkan rumah. Rumah Jangkar. Jangkar. Posisi rumah ini dalam keadaan ada orang nggak Pak ini Pak? Nah, menurut informasi rumahnya kosong. Kosong Pak ya? Ya, informasi sementara itu kan kosong. Kosong. Terus sumber api belum kita ketahui Kak ya? Ya, belum bisa diketahui. Belum ketahui. Berapa rumah Kak yang terbakar ini? Ini saya 1 rumah. 1 rumah Kak ya? Peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Gubernur siapkan masker dan rapid test gratis di posko perbatasan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memutuskan untuk tidak melarang warganya untuk melaksanakan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dengan catatan hanya dalam skala lokal antar kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk itu Herman Deru menyiapkan masker dan rapid test gratis di setiap posko perbatasan. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan keputusan tidak melarang mudik diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo melalui siaran virtual di Auditorium Bina Praja Palembang Rabu sore. Dengan catatan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kepala daerah untuk lebih memperketat disiplin protokol kesehatan selama arus mudik berlangsung. Instruksi itu terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga ekonomi, terutama menghadapi Idul Fitri. Presiden meyakinkan kepada para bupati, wali kota, gubernur, dan Forkompinda untuk mengetatkan protokol kesehatan. Pemprov mengeluarkan surat edaran terkait aturan lalu lintas dalam rangka menghadapi mobilitas masyarakat Idul Fitri. Dalam surat edaran tersebut mengatur masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan di dalam wilayah Sumsel seminggu menjelang maupun seminggu setelah Idul Fitri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Di setiap posko yang disiapkan diberlakukan pemeriksaan rapid antigen secara gratis untuk masyarakat yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan rapid test antigen. Personil yang bertugas di posko-posko penyekatan di wilayah Sumsel sudah dibekali dengan 2 senjata, yakni masker dan rapid test. TNI, Polri, Pol PP, dan tugas Dishub, saya bekali dengan 2 senjata. 1, masker, 2, rapid test. Jadi kalau memang terjadi ada yang positif, ya kalau dia OTG, dia diisolasi mandiri kan, tapi kalau dia ada comorbid, maka dia di rumah sakit. Upaya ini dilakukan mengingat kasus COVID-19 di Sumatera Selatan semakin meningkat pesat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan makanan mengandung formalin beredar bebas di supermarket di Kota Palembang. Terbukti dari 21 sampel, 4 sampel terindikasi mengandung formalin. Pemkot Palembang dan para petugas gabungan siap menelusuri temuan ini hingga tuntas. Perketat pengawasan pangan dari zat berbahaya yang marak pada saat bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran, Pemkot Palembang bersama BPPOM dan petugas gabungan lainnya melakukan sidak ke pasar serta supermarket hingga swalayan. Kali ini sidak mengarah ke supermarket yang ada di Jalan Veteran di Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang. Hasilnya dari 21 sampel, 4 yang terindikasi mengandung formalin, yakni ada pada kolang kaling, kismis, rebung, dan sedap malam. Khusus untuk rebung, suppliernya telah ditemukan dan dalam waktu dekat bersama kepolisian akan melakukan investigasi kepada produsennya. Sedangkan untuk kismis, sedap malam, dan kolang kaling, produsennya berasal dari Jakarta. Maka BP POM Palembang akan menyurati Balai Besar POM di Jakarta guna menyelidiki kasus pencampuran zat berbahaya pada makanan. Wakil Wali Kota Palembang berharap kepada seluruh pemilik supermarket maupun swalayan untuk lebih intensif dan memperketat pengawasan pangan sebelum dijual. Kami pemerintah Kota Palembang sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa kami tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan bergerak terus menyusuri, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, dan pusat-pusat keramaian yang menjual makanan-makanan segar. Kita ingin memastikan bahwa seluruh produk yang dijual di Kota Palembang
maupun kosmetik itu harus aman. Jadi kami memberi betul-betul warning kepada oknum-oknum. Kami segera akan menulis surat ke Jakarta, ke Balai Besar POM di DKI, tembusan ke Deputian 3 di Badan POM. Ternyata itu suppliernya dari Jakarta semua. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi, kami mohon kepada seluruh penyedia, apakah itu supermarket, hipermart, dan lain-lain, tolong betul-betul difilter dulu barang yang masuk. Nanti kami harus menunggu hasil dari Balai POM nanti seperti apa tindak lanjut daripada barang-barang yang diperiksa tadi. Ancaman sanksi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang barang berbahaya, zat berbahaya yang tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan. Itu sudah jelas itu. Terus terang aja sangat terkejut gitu ya, karena selama ini saya bilang juga kalau barang tersebut mengindikasi mengandung formalin. Saya belum tahu persis karena beliau belum cek secara resminya. Nanti mungkin Badan POM yang akan cek. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya atas kejadian ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi apa yang kita lakukan saat sekarang ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli melakukan reses di Dapil 1, 2, dan 3 masa persidangan kedua. Reses ini bertujuan menyerap aspirasi warga dan akan diajukan pada RAPBD perubahan tahun 2021 dan APBD tahun 2002 mendatang. Reses tahap 2 anggota DPRD Prabu Muli yang diketuai Dipen Anom Dapil 1 meliputi Prabu Muli Barat, Rambang Kapak Tengah, dan Prabu Muli Selatan. Kemudian Dapil 2 meliputi Kecamatan Prabu Muli Utara, Kecamatan Cambai yang diketuai Ahmad Palo, serta Dapil 3 Prabu Muli Timur dengan diketuai Sutarno. Reses bertujuan menyerap keluhan dan aspirasi warga melalui lurah dan kades untuk diajukan dan dibahas pada RAPBD tahun 2021 dan 2022 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Lurah Sukajadi Heru Isdaryadi mengeluhkan jaringan listrik di wilayah Sukajadi yang masuk dalam kategori overload, serta minimnya penerangan lampu jalan bagi warganya hingga berdampak pada tindak kejahatan. PLN ini kapasitas dari pengambilan jaringan itu bisa dari satu titik dibagi-bagi menjadi 10 rumah. Nah, kemarin ada kejadian overload tentang pemakaian jaringan ini. Ini mohon artinya perhatian daripada Bapak-Bapak Ibu DPR yang mungkin bisa memberikan solusi bagi kami selaku pelayan masyarakat. Lalu dalam hal ini Pak, apakah mungkin? Menanggapi masukan dan keluhan dari sejumlah lurah dan kepala desa, pimpinan DPRD Prabu Muli akan segera melakukan sidang paripurna guna diteruskan kepada pemerintah dan dibahas bersama agar diakomodir pada anggaran perubahan mendatang. Dijadwalkan hari Rabu yang akan datang, seluruh hasil reses dari Dapil 1, 2, dan 3 akan kita tampung di dalam paripurna DPRD sebagai bahan dalam pembahasan baik itu APBD perubahan tahun 2021 maupun menjadi bahan DPRD dalam rangka pembahasan APBD 2022 yang akan datang. Dalam reses tersebut, pimpinan dan sekretaris DPRD Prabu Muli meminta agar seluruh camat, lurah, dan kades dapat terus mengingatkan warganya dalam mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Kota Prabu Muli juga masih berstatus oranye dan butuh kesadaran diri agar Prabu Muli bisa kembali ke zona hijau. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Kelurahan 35 dan 36 Ilir dijadikan kawasan percontohan kampung bersinar. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update
di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, setelah sempat tertunda akibat berlangsungnya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Pali, akhirnya rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pali tahun 2020 digelar oleh DPRD Pali. Dihadiri Bupati Pali dan Ketua serta anggota DPRD Pali, rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Pali 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pali. Rapat paripurna berjalan dengan hikmat disaksikan oleh anggota DPRD lainnya dan tamu undangan. Penyerahan LKPJ Bupati Pali tahun 2020 diserahkan langsung oleh pejabat Bupati Pali kepada Ketua DPRD Pali. Pejabat Bupati Pali mengatakan permohonan maafnya terkait sempat tertundanya agenda penyampaian LKPJ. Pihaknya sudah mengatakan kepada seluruh SKPD agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. LKPJ yang kita serahkan ke Gubernur, itu kan diserahkan ke Gubernur kan, itu adalah LKPJ yang memang sudah maksimal, karena tidak hanya jadi disampaikan oleh kita eksekutif pada eksekutif saja, tapi juga sudah ada kajian dari legislatif, sehingga akan lebih sempurna antara kajian kita dengan kajian Dewan yang terhormat. Sementara itu, Ketua DPRD Pali juga mengatakan permohonan maaf, namun mereka sudah membentuk tim pansus terkait LKPJ Bupati Pali tahun 2020. Bahwa LKPJ ini adalah suatu barometer untuk kita menilai kinerja pemerintah Kabupaten Pali selama 1 tahun. Nah, oleh karena itu kami dalam rangka untuk melakukan pengkajian, penilaian, dan sekaligus nanti mengecek yang telah dilaksanakan sesuai gak dengan APBD tahun 2020 yang telah kita sahkan bersama, kami telah membentuk. Selanjutnya akan digelar rapat paripurna tanggapan praksi terkait LKPJ Bupati Pali tahun 2020 yang akan digelar pada 1 Mei 2021 mendatang. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan 35 dan 36 Ilir, Pemkot Palembang akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan percontohan kampung bersinar, yakni bersih dari narkoba. Realisasinya melalui persuasif dan kekeluargaan. Kawasan 35 dan 36 Ilir Kota Palembang mendapat julukan sebagai kampung peredaran narkoba. Diperkuat fakta petugas gabungan berhasil mengamankan puluhan pemakai serta pengedar narkoba. Bentuk keprihatinan dan kepedulian pemerintah Kota Palembang dalam memutus rantai penyebaran peredaran narkoba, pemerintah menggagas dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kampung percontohan, kampung bersinar bersih dari narkoba. Langkah awal melalui pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan melibatkan banyak pihak dengan meningkatkan
kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, dan juga merubah latar belakang perekonomian dengan menumbuh kembangkan kreativitas serta keahlian seperti memberikan pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mungkin selama ini karena perekonomian yang kurang sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak sesuai itu langsung diambil saja ya, terutama untuk masalah peredaran dan juga pemakaian narkoba. Oleh karena itu kami akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sini dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan ya, mungkin apa yang sesuai dengan harapan masyarakat di sini. Jadi memang kalau ada keahlian dalam bidang dalam arti pembuatan songket atau juga pempek, tentu semuanya akan kita dukung. Termasuk juga kita akan berikan bantuan modal supaya perekonomian dan aktivitas warga di sini betul-betul bisa terbantu. Dengan perekonomian yang cukup, ilmu agama, serta kesibukan usaha atau dunia pekerjaan, pemerintah Kota Palembang optimis gagasan menjadikan kawasan 35 dan 36M Ilir sebagai kampung bersinar dapat terrealisasi. Pemerintah Kota Palembang juga akan menggandeng BNN dan Kesbangpol guna melaksanakan tes urin kepada RT dan RW di Kelurahan 35 dan 36 Ilir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews